barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hikmatu as-sadisatu wath-thalathun, hikmah yang ke-36. Syu'a'ul basirati yushhiduka qurbuka minhu wa 'ainul basirati yushhiduka 'adamuka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujuduhu la 'adamuka wa la wujuduka. Yang artikan syu'a'ul basirah, cahaya basirah, cahaya mata hati itu, yushhiduka memperlihatkan kepadamu, qurbuka minhu dekatnya kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ainul basirah, dan mata ainul basirah yushhiduka memperlihatkan kepadamu adamuka liwujudihi. Adamuka memperlihatkan kepada ketiadaanmu liwujudihi, karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul basirah, dan haqqul basirah yushhiduka memperlihatkan kepadamu wujudahu, akan adanya Allah, la adamuka bukan ketiadaanmu, wala wujuduk dan juga tidak keberadaanmu. Jadi pada hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menerangkan kepada kita tentang jalan seorang mukmin ketika ingin menempuh maqam atau kedudukan ihsan, kedudukan setelah iman, Islam dan ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah, engkau menyembah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak mampu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, fa innahu yarak, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi maqam ihsan atau kedudukan ihsan ini ada beberapa tingkatan. Disebutkan di sini syu'a'ul basirah, cahaya basirah itu yushhiduka qurbuka minhu, memperlihatkan dekatnya engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Syu'a'ul basirah, yang dimaksud dengan basirah ini apa? Adalah akal dan pemahaman kita. Dengan cahaya pemahaman dan akal kita akan memperlihatkan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama engkau, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Wa nahnu aqrabu ilaika min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu min hablil warid, dari urat nadimu. Jadi semua hal di dunia ini, pemahaman kita terhadap agama, terhadap kesehatan, terhadap semua ilmu itu dimulai dengan ilmu itu sendiri. Jadi ilmu itu adalah pembuka bagi kita untuk memahami segalanya, termasuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu adalah kuncinya. Ketika kita ingin mempunyai pemahaman yang benar, akidah yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dimulai dari ilmu. Sering kita membaca surah atau ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Misalkan tadi yang sudah dibaca, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita membacanya, tetapi apakah kita melaksanakannya? Tetapi apakah kita mempraktekkannya? Tetapi apakah kita menghayati dari ayat itu? Karena kalau ini benar-benar dihayati, wa huwa ma'akum aynama kuntum, ini kita bisa mencapai sebuah maqam, derajat disebut dengan maqam muraqabah, di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya apa? Tidak ada tempat yang kemudian tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengetahui lintasan pikiran yang ada di dalam hati kita. Allah mengetahui niat kita. Bahkan mungkin sesuatu yang belum kita sampaikan itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita sadar akan hal ini, maka bisa mencegah kita untuk melaksanakan hal-hal yang jauh dari panduan Allah. Mohon maaf, atau kita melaksanakan maksiat. Kenapa? Karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sadar di masjid ini ada CCTV mungkin begitu. Mungkin orang akan takut untuk ngambil barang yang ada di masjid ini. Mau mencuri misalkan, takut. Karena tahu itu terekam. Nah, ini ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya Allah mengetahui semua hal yang ada di Allah, mempunyai sifat Al-Alim yang Maha mengetahui. Al-Latif, Allah mengetahui, Allah Maha lembut dan mengetahui hal-hal yang detail dalam diri kita. Jadi andaikan ini kita praktekkan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di masjid kita bersama Allah Subhanahu wa taala, pulang ke rumah kita bersama Allah Subhanahu wa taala, ke kantor pun kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mengawasi kita. Maka ini menjadi seperti pengawas bagi kita, bahwasanya tidak terlepas kita hidup di dunia ini kecuali kita diketahui, kecuali kita mendapat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebut dengan syu'aul basirah yushhiduka qurbuka minhu, bahwasanya cahaya mata hati itu akan memperlihatkan kedekatan kita dengan Allah. Ini bukan dekat dalam artian dekat fisik, bukan artian dekat fisik, tapi bagaimana ilmunya Allah meliputi kita. Kita diliputi oleh ilmunya Allah. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang ada di dalam kekuasaannya Allah itu kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut syu'aul basirah yushhiduka qurbuka minhu. Kita dekat dengan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaika min hablil warid, dan kita lebih dekat darimu dari urat nadimu sendiri. Jadi urat nadi sangat dekat, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Kalau kita sudah mempunyai keyakinan akan hal ini, maka ini disebut dengan martabatul yakin biwujudillah wa ma'rifati sifatihi. Kita harus yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dan paham dan mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di beberapa ilmuwan kadang-kadang karena begitu tebalnya penghalang dunia ini menjadi penghalang antara mereka dan Allah, sehingga tidak menyampaikan ilmu mereka kepada Allah. Misalkan ada fisikawan yang sangat terkenal, punya buku yang sangat besar, buku yang sangat berpengaruh, tetapi sebelum meninggalnya dia sempat mengatakan kata-kata, selama saya meneliti fisika, saya tidak sampai kepada kesimpulan bahwasanya semua alam semesta ini mempunyai pencipta. Ini kan berarti ilmunya itu tidak mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penghalang, ilmu itu menjadi penghalang. Berbeda dengan kita. Di Islam itu banyak sekali orang mu'allaf yang kemudian masuk Islam dikarenakan dia mendalami beberapa ilmu yang kita anggap ilmu duniawi, ya, bukan ilmu agama. Itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang kemudian berubah menjadi mu'allaf, orang muslim, dikarenakan dia meneliti sebuah misalkan dalam hal kedokteran, misalkan kita melihat dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan sangat detail fase perkembangan janin. Orang yang belajar tentang janin itu pasti kalau dia mengkonfirmasi yang dia pelajari dengan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, itu tidak akan ada pertentangan. Bahkan yang baru ditemukan oleh dunia keilmuan modern itu sudah 1400 tahun dahulu sudah dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Ini menunjukkan kebenaran daripada Al-Quranul Karim, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang seperti itu. Tapi juga banyak yang sebaliknya. Banyak orang belajar Islam tetapi dengan niat untuk menghancurkan Islam, sehingga walaupun dia misalkan sampai hafal Al-Quran begitu, karena niatnya ingin menghancurkan Islam, dia tidak sampai memeluk Islam. Nah, ini yang disebut dengan syu'aul basirah yushhiduka qurbuka minhu.
Kemudian dilanjutkan oleh beliau martabat atau tingkatan yang kedua, wa ainul basirah, adapun ainul basirah yushhiduka, memperlihatkan kepadamu, adamuka liwujudihi, akan ketiadaanmu dikarenakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kemudian disebut istilah makom fana, derajat fana. Dia sudah tidak melihat dirinya, yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita baca atau dijelaskan pada hikmah-hikmah sebelumnya, beda antara wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan wujud makhluk. Makhluk itu adalah bayangan daripada Allah. Kita ada, iya, tetapi adanya kita ini bukan mutlak karena kita sendiri. Adanya kita ini tergantung atau semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah Subhanahu wa taala melepas ataupun tidak memberikan pertolongan satu detik dalam kehidupan kita, niscaya semuanya akan sirna yang ada di dunia ini. Maka antara adanya kita, wujud kita dengan Allah itu adalah seperti kita ini adalah bayangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam semesta ini, manusia ini adalah karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada, tetapi berbeda, adanya kita ini bergantung terhadap pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau begitu, orang yang sudah sampai kepada makom ini, ketika melihat alam semesta ini, yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sistem peredaran tata surya kita. Bumi ini berada di dalam sistem tata surya dan planet-planet yang lain. Coba kita lihat bagaimana bumi ini kemudian yang kita sebut dengan sistem karena ada gravitasi dari matahari bisa berputar pada porosnya dan teratur 24 jam kita berputar sendiri, bumi berputar pada porosnya dan setiap 1 tahun mengelilingi matahari. Ini kita bayangkan saja, andaikan ini tidak ada yang mengatur, mungkinkah terjadi keteraturan, bulan tidak bertabrakan dengan bumi, bumi tidak bertabrakan dengan Mars, bumi tidak tertarik oleh gravitasi matahari sehingga bertabrakan dengan matahari. Ini kalau kita pikirkan kita sudah ya luar biasa, apalagi kalau nonton film-film itu kan film-film kiamat itu, ketika digambarkan bumi sudah hancur itu kan ngeri sekali. Bagaimana sebenarnya kalau terlalu dekat dengan bulan itu bisa terjadi tarik-menarik gravitasi dan bisa terjadi benturan, tapi tidak terjadi. Kita selama di dunia kita merasa kita sekarang sepertinya tidak bergerak. Padahal kalau kita lihat secara ilmu fisika dan setelah diamati, kita bergerak, bumi itu bergerak pada porosnya dan juga mengelilingi matahari. Matahari pun berada dalam gugusan orbit yang besar, sistem yang besar di dalam galaksi. Galaksi pun macam-macam, ada Andromeda, ada galaksi Bima Sakti dan lain-lain. Ini kalau bukan karena Allah yang menciptakan keteraturan ini, siapa begitu ya? Maka seringkali kita mendapati ayat-ayat Al-Quran, afala ta'qilun, apakah engkau tidak berpikir ya? Maka agama Islam ini adalah agama yang mendorong kita untuk belajar, bukan agama dogmatis. Katanya Pak Ustadz begini, katanya Pak Kiai begini, kita terima begitu saja, tidak. Tapi kita dituntut untuk menggunakan nalar pikiran kita. Jadi tidak ada sama sekali dalam Islam itu semuanya dogma, dan nilai-nilai Islam tidak ada yang bertentangan dengan logika kita, tidak ada yang bertentangan dengan akal kita. Maka orang yang sudah sampai pada makom fana ini, dia sudah tidak melihat dirinya. Yang ketika dia lihat semuanya adalah Khalik, pencipta. Dan ini yang disebut dengan wahdatus syuhud. Ketika seseorang melihat makhluk tetapi yang tampak bagi dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia tidak melihat makhluk itu murni makhluknya, tetapi di balik itu ada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melihat alam dan keteraturannya akan menyampaikan dia kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melihat tubuh kita yang sangat canggih ini, kita akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ciptaan Allah, ini tubuh kita ini gimana? 24 jam detak jantung kita berdetak tanpa kita atur, nafas kita ini sudah otomatis seperti ini.
sistem peredaran darah kita sangat kompleks, sistem saraf kita, andaikan ada yang keliru saja satu mungkin udah nggak bisa bergerak begitu ya. Dan semuanya ditentukan oleh otak. Betapa luar biasanya otak, lebih canggih dari komputer, lebih canggih dari AI misalkan, bisa menghafal Al-Quran. Betapa banyak anak kecil umur 10 tahun, 12 tahun di dunia menghafal Al-Quran. Luar biasa otak manusia. Belum sistem bagaimana tubuh kita mencerna makanan, makan dan minum dalam satu tempat, ada masuk ke lambung, tapi ketika keluar nanti ada yang berupa cairan, ada yang keluar dalam bentuk lain. Itu luar biasa ya. Ini kalau mesin saja mungkin ya harus ditap berkali-kali gitu. Tapi manusia kadang-kadang ya, kita kadang-kadang kurang bersyukur ya, kita tidak mempelajari bagaimana sistem tubuh kita, sehingga kadang-kadang kita menzalimi kepada tubuh kita itu sendiri. Berangkat dari ilmu lagi ya. Makanya di Indonesia ini termasuk banyak misalkan orang yang misalkan merokok begitu ya. Di Indonesia banyak perokok karena memang di Indonesia sudah menjadi seperti budaya dan merokok itu sudah dimulai dari usia yang sangat kecil, dari SMP itu. Saya ingat dulu masih kecil itu kita namanya anak kecil nakal, kalau ingin ngerokok ya cari-cari rokok yang sudah dibuang sama orang, akhirnya dibuat rokok sama anak kecil. Nah, seperti itu ya. Tanpa kita belajar kemudian, ketika sudah kecanduan merokok mungkin berpengaruh terhadap kesehatan, baru kita baca. Dan itu berhentinya sudah sulit, karena itu sudah ada candu ke dalam sistem otak kita. Sudah ada candu, akhirnya terus saja merokok begitu. Sudah kecanduan, akhirnya sulit begitu. Tapi kan kalau kita belajar dari ilmu, misalkan merokok itu lebih banyak mudaratnya. Memang ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Bikin orang rileks. Ada saya ketika mondok dulu itu, satu orang ustadz, mungkin ketika ngajar itu, ya namanya ngajar kan grogi apa itu. Kalau ustadz yang lain nggak ada yang seperti dia. Dia ngajar sambil ngerokok. Jadi saya kalau nggak ngerokok nggak bisa, nggak keluar ilmunya. Jadi sambil ngajar kitab, bawa rokok ke kelas. Ya seperti dari saking kecanduannya. Atau kalau di kereta sekarang itu dulu nggak ada AC, orang ngerokok sembarangan. Ketika sekarang ada sistem AC, itu yang merokok setiap berhenti di stasiun itu pasti keluar itu, langsung ngerokok dulu karena udah otaknya udah minta rokok ya. Ada sistem kecanduan seperti itu. Nah kalau kita belajar kan sebenarnya dari awal rokok ini lebih banyak negatifnya, tapi karena sudah menjadi budaya, kebiasaan, bahkan di kalangan laki-laki itu di desa-desa banyak nggak ngerokok ya kayak orang perempuan gitu. Kayak orang perempuan kamu ini dikasih papaan ya, papaan tahu papaan itu apa? Iya, yang orang perempuan zaman dulu pakai ya suruh kamu ini aja pakai minah katanya orang Madura itu minah apa itu kayak apa ya itu dikasih kapur gitu, nenek kita dulu minum itu ya seperti itu. Bahkan rokok itu menunjukkan kedermawanan kalau di desa. Kalau tahlil nggak dikasih rokok ya bahaya. Kalau di perumahan mungkin nggak ada. Kalau di desa itu ya datang langsung ambil rokok. Ada tamu datang minimal harus disuguhkan, itu sudah jadi budaya. Nah ini kalau kita belajar, kalau sudah sakit ternyata memang banyak efek negatifnya gitu. Tapi untuk konteks Indonesia ini memang kompleks ya, kompleks. Saya dulu ketika di Mesir rokok itu difatwa haram. Akhirnya kalau difatwa haram itu akan merembet kepada semua hal. Kalau haram rokoknya, menanamnya juga haram, yang kerja di pabrik juga haram, penghasilannya ya haram gitu. Untuk konteks Indonesia ini susah. Karena di sini banyak sekali petani tembakau, banyak sekali pekerja pabrik. Ini kalau difatwa haram, akhirnya merokoknya haram, kerja di pabriknya haram, menanamnya pun haram, kecuali menanam tembakau untuk kepentingan lain. Tapi kan nggak mungkin di Indonesia begitu.
Nah, pemahaman seperti ini kan kalau sudah kita paham efek bahayanya, tapi kadang-kadang kita nggak percaya, kadung kecanduan. Bahkan walaupun ditaruh di gambarnya rokok itu, ada gambarnya orang operasi, lehernya bolong, paru-paru, ya udah aja dibeli tetap begitu ya. Karena memang efeknya dia bertumpuk, akan menjadi penyakit terakhir begitu ya. Nah, kadang-kadang kita melawan hal itu ya. Kita mengetahui tapi tidak mempraktekkannya karena sudah menjadi kebiasaan. Termasuk juga dalam hal agama begitu ya. Dalam hal agama kita mengetahui terlebih dahulu, ingin tahu Allah itu seperti apa. Kemudian kita bayangkan Allah itu besar, seperti asap, seperti raksasa, duduk di kursi. Saya waktu kecil begitu. Bahkan saya waktu kecil bertanya, kalau semua hal ini ada yang menciptakan, siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan saya ketika waktu kecil. Makanya kita dipelajari di Islam itu ada namanya ilmu tauhid, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifatnya. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk ke makom yang kedua ini. Dengan ilmu ini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mengatur, Maha kuasa, dan Dia adalah sebab adanya Allah, maka adanya makhluk ini ya. Tidak mungkin sesuatu yang ada ini diciptakan dari ketiadaan, tiba-tiba ada saja. Tidak mungkin. Pasti ada satu penyebab yang kemudian menyebabkan semua yang ada di alam semesta ini. Dalam Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala, atau di bahasa agama lain adalah Tuhan. Jadi kalau sudah sampai kepada derajat ini, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat ciptaannya, dan kita akan melupakan diri kita. Ini adalah makom fana. Kita lupa terhadap bahwasanya diri kita ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu. Adapun haqqul basirah akan memperlihatkan kepadamu akan wujudnya Allah, la adamuka wala wujuduka, bukan ketiadaanmu dan juga bukan wujudmu. Yang terakhir, tingkatan yang tertinggi adalah haqqul basirah. Nah, orang ini yang disebut dengan makom baqa. Kalau tadi fana, ketiadaan, melihat sesuatu itu tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Makanya sampai ada kata-kata sufi itu, tidak ada di balik jubah saya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini multitafsir ya, multitafsir, sehingga tidak akan muncul seperti ini kalau dia sudah sampai kepada tingkatan yang terakhir, yaitu haqqul basirah. Haqqul basirah apa gimana? Dia melihat adanya Allah, bukan ketiadaannya dan bukan wujudnya. Yang ada secara hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia ini adalah bayangan daripada Allah, adalah ciptaan daripada Allah. Adanya kita ini tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik dan waktunya. Tanpa pertolongan Allah, manusia akan sirna, manusia tidak akan bisa hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur, Dia menciptakan dan mengatur segala alam semesta ini. Nah, maka itulah tadi 3 tingkatan bagi orang yang ingin menempuh jalan menuju kepada makom ihsan, makom yang tertinggi, makom muraqabah, ketika ingin mendapatkan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syu'aul basirah, yang bisa kita tempuh melalui jalur ilmu, belajar majelis taklim seperti ini. Ilmu kita akan meningkatkan pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukan hanya untuk dipelajari, tapi yang paling penting adalah diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Maka pengetahuan yang bermanfaat adalah pengetahuan ketika sudah mendapatkan ilmunya dipraktekkan. Kita paham misalkan mencuri berdosa, jangan mencuri. Kita paham ghibah itu dosa, jangan ghibah. Kita paham bahwasanya hasud itu merusak terhadap diri kita sendiri juga, maka jangan hasud. Nah, begitu. Jadi ilmu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang diamalkan. Naik kepada tahapan berikutnya, yaitu ainul basirah. Ainul basirah ini yang disebut dengan maqam muraqabah atau wahdatus syuhud. Ketika kita melihat semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat atau mempersaksikan adanya Allah di situ, bahwasanya semua hal ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, atau makom ini disebut dengan makom fana.
Tingkatan terakhir disebut dengan maqam baqa, ketika kita menyadari bahwasanya yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Wujud yang ada di dunia ini hanyalah bayangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita bukan wujud dzati, tetapi kita adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hikmah yang ke-36. Kalau ada yang ditanyakan atau kurang dipahami dari penjelasan saya mengenai 3 tingkatan al-basirah tadi,